Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagaimana kabar? Tentunya sehat walafiat. Insya Allah selalu diberikan sehat, ya, dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Sehat adalah utama, teman-teman, ya, dan rezeki insya Allah akan mengikuti asal kita mau usaha, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita bincang-bincang santai aja di malam hari ini, ya. Kita sharing-sharing aja terkait dengan tanaman-tanaman. Mungkin panjenengan punya masalah dengan tanaman di rumahnya, silakan kita sharing aja. Kebanyakan dari teman-teman yang sering bertanya di sini adalah jenis-jenis tanaman-tanaman indoor, teman-teman. Jenis tanaman indoor. Karena terkadang tanaman indoor dengan teman-teman di sini itu tidak pernah disiangi atau tidak terkena dengan sinar matahari. Sehingga bisa jadi yang pertama di sini daunnya mengecil. Terus jenis bunganya juga khususnya di sini yang bukan berdaun tapi berbunga, sulit untuk berbunga. Walaupun berbunga dari segi warna juga kurang cerah, teman-teman. Ya. Nah, dari bunga-bunga indoor di sini sama sebenarnya untuk perawatan tanaman-tanaman biasa. Ya, tanaman-tanaman biasa, tanaman hidup yang biasanya. Ketika terkena dengan sinar matahari untuk jenis tanaman tersebut, insya Allah akan lebih bagus. Tapi jangan lupa kita untuk menyirami, menyiangi, dan juga memupuk, teman-teman. Jadi segala sesuatu pasti ada yang namanya pemeliharaan, teman-teman. Pasti ada yang namanya pemeliharaan. Ketika tanaman tersebut tidak terpelihara, maka tanaman tersebut juga kurang indah dan juga kurang sehat. Sama halnya dengan manusia, teman-teman, ya. Jadi tanaman hidup itu sama dengan dengan manusia. Ketika manusia tidak dirawat dengan vitamin, tidak mandi aja begitu misalnya, kayaknya risih ya, teman-teman, ya. Jadi badan kayaknya pliket semua. Jadi nggak enak. Apalagi seperti tanaman, ya, tidak disiram, tidak ada vitamin, tidak ada suplai, ya, vitamin atau mungkin pupuk pada tanaman tersebut, pasti akan layu. Apalagi tidak ada penyiraman. Syukur-syukur disiram, ya alhamdulillah. Kalau dibiarkan begitu saja, tanaman tersebut akan liar, teman-teman. Jadi tidak menampakkan eksotisnya, tidak menampakkan keindahannya. Kan begitu, teman-teman. Jika misalnya teman-teman begini misalnya, ya, dengan di sini posisi udah sehat, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat di sini. Ketika misalnya ada pekerjaan terus dikerjakan, ya, jarang di sini minum vitamin, jarang minum air, kira-kira bagaimana? Sama halnya tumbuhan, karena itu hidup, teman-teman, ya. Sama kita adalah makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup, teman-teman. Perlu kita rawat juga. Tubuh kita juga perlu kita rawat. Jadi bukan hanya istilahnya kita saja yang merawat. Ketika tumbuhan tersebut panjenengan semuanya suka dengan tanaman tersebut, ya, tanaman yang mungkin ada itu adalah tanaman yang mungkin menurut panjenengan istimewa, tidak dirawat, ya sama aja dengan bohong. Akhirnya akan menjadi tanaman murah, teman-teman. Akan menjadi tanaman yang murah. Alasannya kenapa menjadi tanaman murah? Karena nggak kerawat. Barang apa aja kalau nggak kerawat pasti akan sirna. Beda dengan halnya terawat. Ketika terawat, ya, mengeluarkan istilahnya aura dari tumbuhan tersebut, pasti akan banyak dilihat orang. Ketika sudah dilihat orang di sini, oh kok keren nih tanamannya. Nah, pastinya begitu, teman-teman. Orang pasti akan memiliki atau ingin memiliki dan ingin membeli untuk tanaman tersebut. Jadi begitu, teman-teman. Nah, alasannya kenapa kita harus betul-betul menyatu terhadap tumbuhan tersebut. Kalau memang betul-betul hobi nih, saya mengatakan di sini adalah Anda jika hobi terhadap tanaman tersebut, pasti tanaman tersebut akan dipelihara dengan baik. Ya. Akan dipelihara dengan baik. Sama dengan kucing. Kucing piaraan di setiap rumah pasti punya. Insya Allah, mungkin sekian persennya paling banyak di sini dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Karena jinak, karena lucu, dari warnanya yang indah, penurut, dan seterusnya. Kalau nggak dikasih makan, kucingnya bagaimana kira-kira? Pasti kelaparan.
pasti mencari makanan di luar. Sayang banget teman-teman kalau misalnya jenis tanaman panjenengan di sini beli mahal nggak dirawat, ya. Nah, maka dari itu, jika teman-teman di sini punya jenis tanaman yang betul-betul indah dan harganya mahal luar biasa, rawatlah. Kalau memang itu akan dijual nantinya, pasti ada pembelinya, teman-teman. Ketika tanaman tersebut itu indah dan terlihat bagus. Nah, untuk teman-teman ya, sahabat bunga atau mungkin pecinta bunga di sini, rawatlah tanaman panjenengan semuanya seperti merawat panjenengan sendiri. Terkadang orang yang hobi dengan tanaman, hobi dengan tanaman, lupa untuk merawat diri kita sendiri. Terkadang seperti itu. Seperti misalnya penghobi bonsai, teman-teman ya, penghobi bonsai. Terkadang lupa sampai panas-panasan itu ngikat batangnya dengan sangat luar biasa sesuai dengan inspirasi dia. Nah, karena dia sudah hobi, jadi betul-betul nanti kalau udah jadi pasti akan mahal, teman-teman. Barang tersebut pasti akan mahal karena dirawat, ya, dikasih pupuk, ada nutrisi juga. Seperti setiap setiap bentukan bonsai, jika misalnya ada tanaman itu melebihi dengan dengan kriteria, pasti akan dipotong, teman-teman. Pasti akan dipotong, disesuaikan dengan tanaman-tanaman lainnya atau mungkin tumbuhnya dari daun-daun yang lainnya. Begitu. Bonsai mahal, jangan dikira bonsai tersebut nggak murahan, tidak, teman-teman. Mahal apabila betul-betul itu sudah jadi. Apalagi sudah ada kontesnya dan dapat juara, dapat bendera, itu sangat mahal sekali. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya untuk tanaman bonsai itu adalah orang yang betul-betul hobi terhadap tanaman dan hobi untuk membentuk. Setiap batang-batangnya dililitkan dengan kawat. Ya, ada kawat khusus di sana yang sangat lentur setiap melilit masing-masing batangnya. Maka dari itu teman-teman ya, jika misalnya panjenengan punya tanaman yang sekiranya itu bagus, rawatlah sebelum tanaman tersebut itu mati, sehingga tanaman tersebut itu betul-betul indah nantinya. Dan tanaman tersebut itu enak dipandang, enak dilihat. Jadi kalau kita melihat tanaman yang betul-betul seger, ya, rimbun, wow, luar biasa. Dari segi pemupukannya oke, dari segi penyiramannya oke, dari segi pemeliharaannya oke. Pasti tanaman tersebut itu akan indah. Sesuai dengan ekspektasi panjenengan yang panjenengan inginkan. Bukannya begitu, teman-teman. Kita hanya sharing aja, teman-teman ya. Kita sharing aja terkait dengan tanaman-tanaman hias, baik tanaman hias ya, tanaman hidup ataupun tanaman artificial atau tanam buatan. Oke, demikian dulu teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.